Kalian tahu nggak itu komunikasi? Halo. Tahu, Bu. Ya, komunikasi bagi menurut kalian apa? Menyampaikan pesan ke orang lain. Oke. Terus selain itu? Biasanya dilakukan secara lisan atau verbal. Ya, benar. Jadi komunikasi itu salah satu interaksi yang biasanya sering dilakukan sama manusia biar untuk bertukar informasi, terus juga untuk memberikan saran, pendapat, dan macam lainnya. Yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang definisi komunikasi efektif, terus elemen komunikasi, model komunikasi. Kita hanya sampai poin yang ketiga aja. Nah, kita masuk nih ke yang pertama itu tentang definisi komunikasi. Definisi komunikasi itu adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi kepada orang lain, yang dimana itu ada kata efektif, yang berarti dengan adanya komunikasi akan menghasilkan suatu komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat dikatakan komunikasi efektif jika komunikasi itu bisa menghasilkan suatu informasi yang sangat berguna. Terus kesimpulannya dari komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Jadi intinya komunikasi efektif itu dapat dikatakan jika antara komunikator itu orang yang memberikan informasi dan komunikan itu orang yang menerima informasi. Jadi jika kedua komunikasi itu dikatakan efektif kalau komunikator dan komunikan itu bisa memahami dan mengerti pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan gitu. Terus selanjutnya ada elemen komunikasi. Ini yang tadi Ibu bilang. Elemen komunikasi itu ada 4. Ada komunikator, ada pesan, saluran, dan komunikan. Nah, komunikator itu orang yang ngasih informasi. Kayak misalkan yang sekarang Ibu lakuin ke kalian. Ibu tuh sebagai komunikator. Karena Ibu memberikan informasi berupa materi kepada kalian tentang pelajaran hari ini. Nah, pesan-pesannya apa yang Ibu berikan kepada kalian? Pesannya itu dengan memberikan informasi berupa materi-materi tentang teknik komunikasi. Terus ada saluran. Saluran itu biasanya gangguan. Kalau saluran itu biasanya menggunakan media. Menggunakan media kayak Ibu sekarang. Ibu kan menggunakan media Google Meet. Nah, itu berupa saluran Ibu untuk ngasih informasi ke kalian. Yang dimana saluran itu bisa saja terjadi gangguan, kayak misalkan gangguan internet, terus gangguan pada device dari komunikasinya gitu. Terus ada komunikasi. Nah, kalian itu sebagai orang yang menerima informasi dengan adanya elemen komunikasi, apa yang disampaikan, kayak apa yang Ibu sampaikan ke kalian itu bisa kalian mengerti gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Ini berdasarkan penyampaian perilaku dan kelangsungan. Nah, kalau misalkan berdasarkan komunikasi verbal, itu kalian ada yang tahu nggak? Maksud dari komunikasi verbal itu kayak apa? Sama non-verbal itu kayak apa? Ada yang bisa jawab? Komunikasi verbal, komunikasi secara lisan. Ya, verbal itu komunikasi secara lisan. Terus kalau non-verbalnya?
Berarti komunikasi tidak secara lisan. Nah, komunikasi verbal seperti yang Ibu lakukan kepada kalian verbal, dan juga ada komunikasi non-verbalnya itu dengan Ibu memberikan berupa materi itu. Terus ada berdasarkan perilaku. Nah, kalian ada yang tahu nggak komunikasi formal, non-formal, sama informal? Yang menurut kalian aja dulu. Apa tuh komunikasi formal, non-formal, sama informal? Adinda bisa jawab? Ini ada yang bisa jawab? Enggak. Formal itu seperti meeting. Ya, ini siapa yang jawab? Gak kelihatan soalnya sama Ibu. Iya tuh udah lihat kan? Udah lihat kan? Tadi yang jawab siapa ya? Nah itu kira-kira dan lanjutannya pertemuan lanjutannya harus jadi waktu itu masukin ininya. Delia Bu jawab. Oh iya Delia. Yang itu ingat nggak? Ya benar tadi yang dibilang sama Delia, komunikasi formal itu bisa berupa rapat atau meeting. Nah, komunikasi formal itu yang biasa kita komunikasi formal itu nggak hanya meeting, bisa juga seperti kalau misalkan kalian ikut seminar. Nah, itu seminar itu merupakan komunikasi secara formal. Nah, terus ada komunikasi informal. Komunikasi informal itu yang bisa kita lakukan sehari-hari dengan teman, terus dengan rekan kerja itu bisa menggunakan komunikasi informal gitu. Terus selanjutnya itu ada komunikasi non formal. Komunikasi non formal itu komunikasi gabungan antara komunikasi informal dan non formal. Nah, biasanya ini seperti kalau misalkan suatu perusahaan atau organisasi ingin mengadakan acara ulang tahun. Nah, itu kan pasti ada rapat untuk menyiapkan acara ulang tahun perusahaan atau organisasi itu. Terus ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu komunikasi antara atasan dan pimpinan. Jadi kalau misalkan tuh bentuknya seperti pemimpin memberikan perintah kepada bawahan, itu tuh merupakan komunikasi langsung memberikan kepada bawahan, itu namanya komunikasi vertikal. Kalau komunikasi horizontal itu komunikasi yang terjadi antara dengan rekan yang sejajar. Misalkan sesama manajer melakukan komunikasi dengan sesama manajer, itu namanya komunikasi horizontal. Terus ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal itu yang dengan ruang lingkup yang sama tapi beda tingkatannya gitu, beda jajarannya gitu. Terus selanjutnya ada berdasarkan jumlah, peran individu, dan jaringan kerja. Kalau berdasarkan jumlah itu ada perseorangan dan kelompok. Kalau ini jatuhnya kayak Ibu presentasi ke kalian itu termasuk komunikasi kelompok. Terus kalau komunikasi perseorangan itu ya antara kalian dengan orang lainnya. Antara kalian dengan teman itu merupakan komunikasi perseorangan. Terus ada berdasarkan peran individu. Nah, komunikasi antar individu itu ya layaknya kamu dengan orang tua gitu. Terus ada kamu dengan teman, kamu dengan pasangan, misalnya kayak gitu. Terus ada komunikasi individu dengan lingkungan. Kalau komunikasi individu dengan lingkungan itu komunikasi yang terjadi adanya peran masyarakat. Jadi kayak melakukan apa ya? dengan apa ya? Dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan-penyuluhan kayak begitu. Terus ada berdasarkan jaringan. Berdasarkan jaringan itu terbagi menjadi
tiga juga, ada jaringan kerja rantai, lingkaran, sama bintang. Nah, kalau misalkan berdasarkan jaringan itu, kalau misalkan jaringan rantai itu terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando. Terus, nah, sehingga dengan kalau jaringan kerja rantai itu akan terjadi komunikasi yang ada polanya gitu. Terus kalau kerja lingkaran itu komunikasi yang terjadi melalui saluran yang berbentuk seperti ada jadi kalau kerja rantai itu berdasarkan pola komunikasinya secara rantai yang dimana tuh ada sistemnya. Kalau misalkan kerja lingkaran ya hanya berputar seputar dengan lingkungan kerja kalian gitu aja. Terus kalau jaringan bintang itu pola komunikasinya hanya pendek, jadi nggak sebanyak kayak kerja rantai dan kerja lingkaran. Nah, sampai situ kalian udah paham belum? Sampai situ dulu maksud kalian udah paham belum? Bu, saya mau nanya. Iya. Contoh jaringan kerja rantai itu seperti apa, Bu? Yang iya, boleh lanjut kayak dulu. Di dalam rapat gitu bukan sih, Bu? Kalau jaringan kerja itu bisa juga seperti kayak rapat, benar yang kayak dibilang kayak teman kamu, karena di dalam komunikasinya itu ada pola komunikasinya yang formal. Misalkan saya lagi berbicara, berarti kamu harus mendengarkan dulu pesan saya dulu. Nah, kalau misalkan ada yang ingin berbicara, misalkan interupsi kayak itu kan ada sistemnya. Kalau misalkan lagi ada yang sedang bicara, terus kalian ingin bertanya, biasanya dengan berkata kayak interupsi, Bu, Pak, saya mau bertanya kayak gitu. Misalnya kayak itu kan bisa dikatakan sebagai komunikasi jaringan kerja rantai. Jadi ada sistemnya kok, ada sistem dan polanya kalau mau ingin melakukan komunikasi gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kita Oke, Bu, terima kasih. Oke. Kita lanjut ya ke model-model komunikasi. Nah, model komunikasi ini ada banyak macamnya. Nah, komunikasi ini kan ada 11. Ada 11 macam. Ada Aristoteles, ada S sama R, terus ada Laswell, ada Schneider-Weaver, terus ada Scarm, ada interaksional, terus ada Devler, Newcomb, Wesley McLean, sama Gardner sama Berlow. Tapi yang akan Ibu bahas dulu ada 5. Jadi nggak semuanya untuk hari ini Ibu bahas. Yang pertama itu ada model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles ini model komunikasi yang paling klasik dan sering biasanya digunakan. Nah, ini tuh dari model komunikasi Aristoteles itu ada 3 unsur komunikasi. Yang pertama ada pembicara, ada yang menerima pesan, dan ada yang jadi ada pembicara, pesan, dan penerima. Jadi komunikasi Aristoteles ini biasanya sering digunakan kalau ada seminar, karena ada speaker itu orang yang memberikan materi di saat seminar. Terus ada speechnya itu pesan-pesannya yang dia berikan kepada audiens gitu. Terus ada model SR, itu mengasumsikan bahwa kata verbal, isyarat non-verbal abstrak, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara sendirinya. Model SR itu sender dan receiver. Jadi itu bisa dibilang sender ini orang yang memberikan pesan,
memberikan pesan kepada penerima, langsung diberikan ibaratnya langsung diberikan jawaban. Itu biasanya kalau digunain tuh kalau kita lakukan komunikasi secara langsung, itu dengan adanya sender dan receiver. Jadi langsung ibaratnya langsung dikasih timbal baliknya atau kasih jawaban dari komunikasi tersebut. Terus ada model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell itu kayak bahasa Indonesia 5W 1H. Jadi ada who, what, terus ada which, ada whom, ada with, what, effect, kayak semacam 5W 1H. Kalau misalkan model Laswell itu misalkan who itu siapa yang memberikan pesan, berarti speaker atau pembicara. Terus what, apa yang diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada penerima pesan apa. Terus ada in which channel, dengan apa memberikan pesan. Jadi pas saat speaker memberikan pesan, dia menggunakan apa, misalkan surat atau pesan atau email dan segala macamnya. Nah, terus untuk siapa surat yang diberikan oleh si speaker ini, bisa untuk ke audiens atau sebagai pendengar. Nah, setelah speaker melakukan keempat hal tersebut, akan adanya efek atau timbal balik. Efeknya itu apakah si penerima pesan memahami nggak pesan yang diberikan oleh pengirim pesan, kayak gitu. Paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nggak ada, yaudah. Lanjut. Untuk yang keempat itu ada model Shannon-Weaver. Itu suatu konsep penting dalam suatu konsep yang dimana adanya gangguan. Jadi dalam model Shannon-Weaver, ketika sender melakukan pembuatan pesan, itu di dalam prosesnya ada noise atau gangguan-gangguan, yakni setiap rangsangan, tambahan, dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Jadi ketika pengirim pesan mengirim pesan kepada penerima pesan, itu adanya noise. Kayak contohnya, misalkan ibu sedang memberikan materi kepada kalian. Nah, gangguannya noise-nya itu misalkan di rumah kalian ada suara kayak suara orang jualan lewat, terus kayak misalkan ayah ibu kalian lagi bicara, itu kan salah satu noise-nya gitu. Dan di model Shannon-Weaver itu ada empat step. Pertama tuh ada sender, encoder. Encoder itu ketika membuat pesan, si pengirim ini menyusun pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, ketika ingin disampaikan, di situ di tengah-tengah ingin menyampaikan pesan ada noise-nya, ternyata ada gangguannya. Terus setelah misalkan melewati gangguan, itu adanya decoder. Decoder itu setelah pesan dikirim, pesan itu akan dibaca dulu sama penerima pesan. Apakah dia bisa memahami pesan tersebut, dan receiver itu orang yang menerima. Gitu. Terus ada model interaksional. Kalau model interaksional ini tuh model yang terjadi adanya interaksi antara komunikator dengan orang-orang yang lainnya. Jadi interaksional ini nggak hanya bersumber sama satu antara individu aja, tapi kayak banyak, kayak ibu sekarang ini. Itu termasuk model komunikasi interaksional yang dimana ibu memberikan informasi dan kalian itu melakukan komunikasi dengan cara bertanya, kayak gitu. Itu termasuk komunikasi interaksional. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Materinya sudah
Mungkin nanti setelah materi ini selesai akan ada 2 pertanyaan untuk kalian, kayak semacam kuis rebut-rebutan. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kalian coba jawab cepet-cepetan pertanyaan yang Ibu berikan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bentuk komunikasi yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan yang memiliki kedudukan sejajar dengan hubungan yang lainnya itu termasuk komunikasi. Horizontal bukan, Bu? Horizontal. Ini siapa yang jawab tuh tadi? Coba disebutin namanya. Tadi ada 2 orang yang Ibu dengar. Tadi yang jawab siapa? Ada 2 orang. Saya, Bu, Emi Kurnaisi. Sama? Wajar. Oh iya, jawabannya kita lihat ya. Ini jawabannya benar, komunikasi horizontal. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Model komunikasi yang terdapat 3 unsur komunikasi itu ada pembicara, pesan, dan pendengar. Itu pernyataan model komunikasi menurut Aristoteles bukan, Bu? ya, jawabannya Aristoteles. Aristoteles jawabannya. Berarti tadi saat Ibu memberikan materi, kalian benar-benar memperhatikan materi tersebut. Mungkin untuk pelajaran pada hari ini, untuk pembelajaran hari ini selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu yang lainnya sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini Bu tutup aja pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah partisipasi pada hari ini.